Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Senang sekali saya Juniastuti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Ganesha. PLP Luar Negeri atau Program Pengenalan Lapangan Persekolahan Luar Negeri merupakan salah satu program yang digulirkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mengasah skill mengajar, skill berbahasa Inggris, dan juga mahasiswa bisa mendapatkan wawasan serta pengalaman di kancah internasional. Salah duanya dari sekian banyaknya mahasiswa Undiksa yang mengikuti program ini telah kita hadirkan untuk berbincang santai terkait pengalaman mereka mengikuti program PLP Luar Negeri ini. Yakni ada Made Nirmala Karunia Sari dan juga Gusti Kade Dwi Dharma Susila. Halo Nirmala. Halo Kak. Halo juga. Ini sih panggilnya siapa? Wahade. Wahade. Oke, Wahade. Oke, apa kabar hari ini? Baik Kak. Baik, kabarnya baik ya. Siap. Ini Nirmala dari Prodi PGSD. PGSD. Kalau Wade? Pendidikan Biologi. Pendidikan Biologi. Nah, untuk mungkin sahabat Undiksa di luar sana yang mengira jika program PLP Luar Negeri itu hanya bisa diikuti gitu ya oleh orang-orang atau mahasiswa yang ada di Prodi Bahasa Inggris atau Pendidikan Bahasa Inggris, jangan salah mengira ya. Ini buktinya salah dua dari mereka. Makanya kenapa dibilang salah dua, kan ada dua orang ya. Kalau salah satu itu cuma satu yang saya undang. Ini mereka adalah salah dua dari sekian banyaknya mahasiswa Undiksa yang mengikuti program PLP Luar Negeri. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kira-kira program luar negeri yang kalian ikuti mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya itu? Siapa Oke, aku dulu ya. Jadi program yang kami ikuti bernama PLP Luar Negeri. Jadi kegiatan ini seperti teaching practice. Jadi karena ini programnya dibuka untuk mahasiswa di bidang pendidikan. Jadi semua mahasiswa di bidang pendidikan itu berhak untuk mengikutinya. Nah, jadi nantinya kami akan diseleksi untuk mengikuti kegiatan PLP Luar Negeri ini, di mana nantinya di sana kita akan melaksanakan teaching practice ataupun yang bisa disebut juga dengan praktek mengajar. Jadi nanti kita akan mengajar di sana di satuan pendidikan yang diajak kerjasama oleh Undiksa. Oke, jadi itu gambaran ya bahwa itu adalah program yang mereka ikuti. Nah, lalu bentuk program tersebut apa? Mungkin Wahade yang akan jawab. Bentuk programnya itu sebenarnya sama saja seperti PLP pada umumnya yang di reguler, tapi kita bedanya itu hanya dia di luar negeri. Jadi mengajarnya itu bukan mengajar murid biasa seperti di Indonesia. Kita mengajarnya menggunakan bahasa Inggris dan juga mengajar murid atau yang ada di luar negeri. Oke. Negara yang dituju. Negara yang dituju. Nah, kalau boleh tahu negara yang kalian tuju waktu itu? Kami itu mendapatkan di Thailand. Nah, di sini tuh ada dua kerjasama, yakni di Thailand dan juga Filipina. Kebetulan ya kami berdua itu di Thailand. Oke, itu apa namanya, sistemnya kalian memilih atau kalian dapat? Dapat Iya. dipilih dari pihak Undiksanya. Oke, jadi diseleksi gitu Iya, ya, bukan diseleksi. istilahnya, aduh kayaknya aku pengen biar tahu Vietnam, milihnya Iya. Vietnam gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, ditentuin langsung. Oke, ditentuin langsung dari universitasnya sendiri. Oke, kalau boleh tahu, kenapa sih kalian itu tertarik untuk mengikuti program PLP Luar Negeri ini? Kenapa nggak yang reguler aja? Oke, dari Nirmala Dari dulu. aku. Sebenarnya waktu itu kan pada waktu itu bertepatan dengan Dies Natalis. Jadi kan kegiatannya tuh libur terus. Jadi kayak gabut banget di rumah nggak sih itu. Terus tiba-tiba adalah info temennya ngasih info, ya ada PLP Luar Negeri loh di Thailand. Kamu mau ikut? Masa sih? Boleh deh, kirimin dong pamfletnya. Nah, tiba-tiba tuh temennya lupa kayak yang ngirim tuh, terus aku juga lupa minta. Terus tiba-tiba adalah dosen yang buat status itu flyernya. Terus aku screenshot, tak lihat dulu apa persyaratannya. Oh, gampang kok, coba aja. Terus aku info ke temannya di satu circle tuh kan, ayo ikut gitu. Iya gitu aja temannya. Terus aku udah daftar, udah masuk grup. Nah, di hari di hari H-nya tuh kan dikirim ya siapa-siapa udah daftar. Nah, ternyata aku aja yang di sana, teman-temanku nggak ikut. Aku tanya lah, nggak jadi ikut kalian? Nggak jadi deh itu. Aku udah kayak aduh sendiri nih, PGSD lagi sendiri. Ya udahlah, nikmati aja. Terus aku juga mau belajar gitu, kayak kalau PLP luar negeri aku udah pernah, PLP reguler tuh aku udah pernah ngajar di sekolah di Indonesia, di Bali. Ya kan udah dapat pengalamannya. Aku pengen dapat pengalaman lebih itu, ngajar pakai bahasa Inggris gimana sih tantangannya gitu sih. Oke, nah menarik ya, berawal dari ketidaksengajaan yang Iya, awalnya kegabutan sih. kegabutan. Awalnya diajakin sama teman, gilirannya dia udah makan pancingan malah Temennya yang nggak nggak ikut gitu ya. Nah, kalau Hadek sendiri gimana? Kalau sendiri itu sebenarnya
mau membalas tidak lulus KM. Oke. Jadi kampus mengajar awalnya tuh daftar kampus mengajar tapi nggak lolos. Akhirnya ada bukaan untuk PLPLN ini. Jadinya ya ikut dah. Lumayan juga dapat keluar negeri kayak gitu. Jalan-jalan. Lumayan kan jalan-jalan keluar negeri, dapat pengalaman juga. Oke, pembalasan dendam yang sangat Ya. manis gitu ya bentuknya. Jadi ya mungkin bisa dibilang itu buat dari kesabarannya Wahade gitu ya, bahwa gagal di satu tempat atau di satu program itu bukan berarti menutup pintu kesempatan untuk di program-program lainnya. Nah, lalu selain karena mungkin kegabutan, karena tidak ada kegiatan waktu itu dan juga atas ajakan dari teman dan juga Wahade sebagai bentuk apa ya, pembalasan dendam yang tadi dibilang untuk ikut program ini, kira-kira apa sih sebenarnya yang akhirnya memotivasi kalian sampai akhirnya untuk mau ikut program PLP ini, selain ya mungkin karena ingin jalan-jalan di luar negeri juga gitu ya. Oke. Jadi karena kan pada saat saya mengajar di sekolah reguler di Indonesia itu, saya ngerasa kayak, oh ternyata gini pendidikan di Indonesia. Gimana ya rasanya untuk tahu pendidikan yang ada di luar negeri, apakah berbeda? Mungkin saja nanti bisa saya terapkan. Misalnya pendidikan di luar negeri, oh bagus ya, bisa saya terapkan di Indonesia sebagai bentuk motivasi saya untuk mengikuti ini. Jadi bisa mendorong pendidikan di Indonesia. Kemudian juga saya ingin juga, nah itu kan kebalikannya. Jadi saya juga bisa untuk apa sih budaya yang ada di Indonesia, saya bisa ajarkan di luar negeri. Jadi bisa bawa bangga Indonesia juga ke kancah internasional. Oke, transfer budaya juga. Iya, di transfer sana budaya. gitu ya. Oke, kalau dari Wahade sendiri? Sebenarnya sama saja seperti yang dikatakan Nirmala, tapi lebih ditekankan lagi motivasi saya itu adalah untuk mendapatkan pengalaman. Baik itu pengalaman dari mengajar di luar negeri, pengalaman berbahasa Inggris, berbahasa asing, kemudian juga pertukaran budaya seperti yang dibilang Nirmala. Jadi lebih ke tantangan yang baru, gitu. Oke. Lebih ke tantangan yang baru. Keluar dari zona nyaman sih lebih keluar. Nyaman, bagus sekali gitu ya. Jadi belajar bahasa asing tadi ya, nggak cuman bahasa Inggris berarti ya. Iya. Ya. Kayaknya udah sedikit-dikit bisa bahasa Thailand ya. Expert Lumayan. banget ya saya. Siap. Iya, oke. Jadi itu motivasi yang kalian punya. Tapi pastinya dalam perjalanan kalian mengikuti program ini selama berapa? 1 bulan. bulan. Oke, 1 bulan mengikuti program PLPLN ini pastinya ada tantangan dong ya yang kalian hadapi di tengah-tengah itu. Kalau boleh tahu tantangan apa yang kalian hadapi? Apa mungkin dari segi bahasa atau ada hal lain yang menjadi tantangan untuk kalian? Oke. Jadi sebelum keberangkatan itu pasti tentunya perlu mempersiapkan berkas-berkas yang ada. Nah itu juga memerlukan biaya. Jadi mengikuti program ini juga harus dibarengi dengan biaya juga. Kesiapan Nah itu biaya, waktu ya. itu juga saya galau. Itu kan udah mau bayar UKT nih, udah masa-masa bayar UKT, belum lagi nanti bekal saya. Nah untungnya itu saya adalah dana saving tuh, saya menabung. Jadi untuk kalian tuh kayak nabung aja dulu, kan kita nggak tahu keperluannya buat apa. Jadi untunglah saya punya tabungan ya cukup lah untuk membiayai saya bekal itu. Jadi biaya itu sangat perlu. Kemudian juga saya pernah tuh kayak takut banget kayak berbahasa Inggris tuh, aduh gimana ya ngomongnya apalagi sama orang asing itu, foreign gitu. Jadinya aku sebelum berangkat tuh kayak belajar bahasa Inggris, apa sih bahasa Inggris yang digunakan itu. Terus tuh nyiapin media pembelajaran, kayak gimana sih pembelajarannya di sana. Jadi aku analisis dulu kalau di Thailand tuh kurikulumnya kayak apa, gimana sistem pembelajarannya. Itu sih yang aku tantangannya tuh, nyiapin pembelajarannya itu susah. Oke, Iya. jadi itu ya yang menjadi tantangan selain dari segi bahasa Iya. mungkin ya. Oke, kalau dari Wahadek sendiri? Dari Wahada sendiri itu tantangannya yang pertama itu mengenai berkas-berkas. Jadi waktu buat paspor itu ada kendala sedikit, tapi Sungkaru bisa lancar. Kemudian yang kedua itu ada di bahasa. Nah bahasa Inggrisnya Wahada itu sebenarnya pas-pasan. Jadi belajar bahasa Inggris cuma dari game. Jadi bahasa Inggris game yang tak bisain. Jadi ya itu dah tantangan yang paling besar di bahasa. Bahasa dan pengurusan berkas ya, Ya. awalnya gitu ya. Oke, berarti main game yang Wahada itu bermanfaat juga ya, jadi bisa belajar Betul. bahasa Inggris. Oke, tadi kan Wahada juga sempat menyinggung bahwa sebenarnya bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu ya, enggak ya, bukan Nggak orang yang aktif gitu di ya bahasa. untuk berbahasa Inggris. Berarti masih punya kesempatan ya untuk orang-orang yang tidak Iya. aktif Betul. berbahasa Inggris. Betul banget. Yang penting percaya diri. Yang penting percaya diri dan mau belajar. Dan mau belajar. Oke, yang penting percaya diri Iya. dan mau belajar. Nah, kira-kira setelah kalian mengikuti program PLP luar negeri ini, kalau boleh tahu manfaat apa yang sudah kalian dapatkan setelah kembalinya kalian dari Thailand pastinya? Oke. Aha. Jadi banyak ya manfaatnya tuh. Jadi aku tuh waktu sebelum dari sini tuh kalau ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Iya. Terus karena di sana mau nggak mau harus bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Inggris nggak bisa bicara dong, Iya. maksudnya nggak bisa berkomunikasi. Jadi itu kayak
di sana ngomong sama temen tuh kita latih tuh kalau di satu dorm tuh kan 2 orang kita sering lah bahasa Inggris bareng biar bisa lah nanti lancar gitu. Jadi setelah balik pulang itu kayak aku tuh merasa percaya diriku itu berkembang naik drastis itu loh. Kayak dulunya aku pemalu dalam berbahasa Inggris, tapi setelah pulang dari Thailand tuh aku lebih percaya diri banget. Terus tuh juga dalam segi mengajar itu sekarang udah nggak kaku lagi, udah bisa lah ngajar pakai bahasa Inggris ya udah bisa kayak lancar gitulah, nggak ada. Iya. Intinya bisa lebih pede Pede, gitu ya. Yang pede dulunya banget ya. mungkin ngerasa aduh takutnya dikira gaya nih ngomong Iya, bahasa Inggris. Pasti iya. gitu kan ya kalau kita Bener ya banget, kayak yang apaan pengen sih? belajar. Oke, kalau dari Wahadek sendiri? Dari Wadak sendiri yang dapetin itu pertama tentunya pengalaman untuk mengajar tuh, karena kok dari Wadak sendiri kan belum kayak Nirmala belum dapat mengajar langsung ke sekolah gitu. Jadi di sini itu deh yang paling pertama tuh dapat pengalaman mengajar. Habis itu ya sama bahasa Inggris juga, jadi lebih bisa lah fasih gitu bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga tuh dapat teman baru. Oke, Dapat dapat. teman-teman di Thailand lumayan Oke. cantik-cantik. Itu udah diperiksa cantiknya Udah. luar dalam. Udah. Valid. Oke, Diverifikasi dulu. diverifikasi. Oke, deh. Jadi nanti kalau ada waktu atau punya dana lebih kalau jalan ke Thailand udah punya kenalan ya di Iya, sana ya. aduh. Oke, nanti boleh deh dikenalin ya. Siapa tahu nanti juga saya bisa ke sana bisa dikenalin. Oke, nah lalu pengalaman apa kira-kira yang paling berkesan? Karena kalau di luar negeri itu kan pasti punya pengalaman yang paling berkesan ya. Mungkin juga selama kalian mengajar di sekolah ada pengalaman yang berkesan dengan para murid di sana. Iya. Oke, dari aku ya itu baru 1 hari di Thailand tuh dah kan kita diajak jalan-jalan gitu ke market. Nah kan aku kepo ya sama jajan-jajan di Thailand itu. Aku lihat lah kayak gorengan ulet, gorengan jangkrik. Terus aku kepo buat nyobanya. Aku belilah itu sekitar 10 baht lah, murah lah. Malentot. Iya, terus tuh aku bawa ke dom tak makan. Terus besokan malamnya aku gatal-gatal. Alergi ya. Alergi, padahal aku nggak ada riwayat alergi makanan sebelumnya. Maka itu Kak pede tuh. Baru itu kayak panas tuh badannya, terus gini gatal-gatal tuh. Untungnya teman satu kamar itu bawa obat itu. Oke. Jadi aku tuh udah bisa untung hilang paginya kan, besoknya langsung ke ngajar gitu kan. Terus tuh ada juga pengalaman berkesan saat mengajar itu pas field trip. Oke. Jadi karena waktu itu saya masuknya tuh di akhir semester di sekolah itu, jadi sekolah itu ngadakan field trip. Jadi kita jalan-jalan ke daerah itu di sekolah dasar. BTW saya ngajarnya di sekolah dasar ya. Karena Sekolah beda. dasar. Ada yang sekolah dasar, ada yang di SMA. Oh, Iya, SMA iya, SMP. Terus tuh kayak diajak jalan-jalan, terus kayak siswanya itu aku kira kan bakalan takut sama aku ya karena orang asing. Ternyata orang-orang di sana anaknya itu ramah, welcome banget, dan sering kayak kasih gift gitu loh, kayak dikasih bunga, kasih coklat gitu, seneng banget. Nah terus tuh pengalaman yang paling berkesan juga H-1 kepulangan. Itu sedih banget sih, kayak H-1 itu kita diajak jalan-jalan ke park itu buat naik sepeda, terus jajan naik market tuh karena kebetulan ada festival. Itu sih pas mau kita pulang ke dom itu kayak tiba-tiba ada kembang api yang mengisyaratkan bye-bye gitu lah. Kayak tiba-tiba banget ada kembang api itu kayak festival terakhir, kayak sedih banget itu lah. Jadi nggak berasa ya sebulan ya. Pas awal-awal tuh kayak aduh lama banget ya sebulan itu. Terus pas di akhir astaga besok nih. Besok nih. Masih kurang ternyata Bisa ya. kurang sih. Oke, kalau ada pengalaman yang berkesan? Wadak sendiri pengalaman paling berkesan tuh sama guru-gurunya terutama. Guru-guru pamong di sekolahnya itu kayak kalau normal kan di SD, kalau ada tuh ada karena matayom namanya SMP sama SMA. Jadi satu situ tuh guru-gurunya tuh kayak humble banget gitu loh. Sama juga perbedaannya guru di sini kan kayak semua pakai seragam. Di situ enggak, di situ tuh kayak fashion. Fashionable Santai banget. gitu Ya, ya. santai yang Kayak penting rapi. kita kayak deket ya sama gini sama guru-gurunya. Kayak teman ya. Kayak teman sendiri. Habis itu sering dikasih hadiah lah kayak gitu. Sebelum pulang juga guru-gurunya tuh semua ngasih hadiah kayak gitu. Sama sih juga kayak karena ada teman-teman kita kan juga di situ, teman baru gitu situ. Dan H-1 mau keberangkatan pulang itu kita dikasih jamuan di kantin kantin universitas. Lumayan gratis roti. Makanan gratis ya. Iya. Tapi nggak ada cinlok sama siswa di sana. Enggak. Takut juga. Kayak takut juga. Ini beneran. Keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa. Ya kali aja nanti kalau balik ke sana bisa cinlok ya Wahadek ya. Oke, nah harapan kalian kepada Undiksa nih untuk pelaksanaan program luar negeri ini ke depannya seperti apa?
Oke, jadi buat Undiksa mungkin nanti bisa kerjasama di negara-negara lain, nggak hanya untuk Thailand dan Filipina, mungkin juga bisa kalau terdekat bisa Singapura, karena kan itu negara maju, kalau ini kan masih negara berkembang. Dan juga nanti kuotanya bisa dibanyain biar semua bisa merasakan PLV luar negeri ini sih. Oke, luar biasa. Kalau dari Wahade sendiri? Sama juga kayak Nirmala bilang, sama juga lagi satu juga dibuat kayak kerjasama dengan KBRI di Thailand ataupun di negara-negara tujuannya supaya kita mahasiswa di sana tuh lebih merasa aman gitu, karena kan langsung bersinggungan dengan KBRI-nya. Oke, jadi itu harapannya luar biasa ya, biar makin banyak katanya tambahan kuotanya. Semoga didengarkan gitu ya oleh para pimpinan terkait di Undiksa. Oke, terakhir ajakan untuk mahasiswa lainnya agar mereka juga mau gitu ya dan termotivasi dan berani percaya diri seperti kalian untuk mengikuti program-program yang dibuat oleh Undiksa, nggak hanya PLP luar negeri, mungkin program-program lainnya yang bersangkutan dengan Merdeka Belajar, karena kita banyak sekali punya program sekarang. Oke, silakan Nirmala. Jadi untuk kalian mahasiswa, apalagi mahasiswa yang baru ya, jangan takut untuk mengikuti suatu hal yang baru. Karena kalau kita nggak nyoba itu, kita nggak tahu itu berhasil apa nggak. Lebih baik menyesal karena sudah mencoba, daripada menyesal karena tidak mencoba. Oke, luar biasa. Silakan Wade. Dan juga ingat untuk persiapan diri, baik itu apapun program yang ingin dilaksanakan, itu siapkan diri kalian, terutama kepercayaan diri dan juga persiapan-persiapan lainnya. Seperti misalnya ikut PLPLN, ya udah persiapkan bahasa Inggrisnya, persiapan mentalnya, persiapan uangnya juga jangan lupa. Oke, Gitu sih. iya, terima kasih banyak Ya, Wahade terima dan kasih, juga Kak. Nirmala, dan juga terima kasih untuk sahabat Undiksa di luar sana yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dua sahabat Undiksa di samping saya ini ya, Nirmala dan juga Wahade, itu bisa memacu semangat kalian dan memotivasi kalian bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha dan juga mencoba. Dan jangan lupa di-share ya video ini ke semua sosial media kalian agar makin banyak nih sahabat Undiksa di luar sana ataupun rekan-rekan kita yang sedang ingin membangun kepercayaan diri mereka untuk mengikuti program-program yang dimiliki oleh universitas maupun tempat mereka belajar gitu ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Karena ini masih masa pandemi COVID-19, meskipun kita sudah new normal, jangan lupa untuk selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Saya Juni Astiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh